Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, saya lagi nonton nih guys ya, sidangnya kasus kopi Cyanida-nya Jessica. Nah, jadi gini loh, saya ketawa melihat apa ya, jasa penuntut umum dari pihak Mirna. Makanya saya sampaikan, makanya kita semakin yakin Jessica nggak bersalah guys, meskipun tetap yang tahu hanya Allah SWT ya. Tapi kalau kita kan hanya bisa menganalisis dari apa yang terjadi. Ini sidang, saya tonton tuh sidang 7 tahun lalu, yang mana jaksa penuntut umum itu sedang mencecar ahli forensik, yaitu Dokter Jaya. Nah, jadi yang lucunya kenapa guys? Jadi gini, ini kita temukan fakta ya. Jadi kalau anda ngerti ya, jadi gini. Dokter Jaya kan sedang menjelaskan teorinya ya, teori, dan tentu teori itu berdasarkan fakta. Karena sudah approve gitu kan, udah terjadi gitu kan, udah terjadi sebelumnya. Dia kan sudah mengajar kuliah forensik, dan dia ahli forensik internasional. Dia sudah mengajar 30 tahun. Nah, ini bukan dia udah mengotopsi 200.000 mayat guys, lebih gitu kan. Ini kan luar biasa, prestasi yang luar biasa gitu. Berarti jadi sudah tidak ragukan lagi kompetensinya. Jadi dia sedang menjelaskan teori yang sudah dia-approve tentunya, karena berdasarkan pengalaman dia dan dari pengajaran guru-guru dia sebelumnya, karena dia juga punya guru sebelumnya kan. Itu kalau mayit ya, jenazah, kalau itu dia terpapar cyanida, memang terbukti ada cyanida masuk, itu harusnya mayitnya berwarna kemerahan, merah terang gitu kan, harusnya. Tapi dia tidak menemukan itu di jenazah Mirna. Makanya dia ambil kesimpulan ya, kalau itu kan pemeriksaan luar, bukan dalam, luar namanya. Bahkan pengambilan sampel itu masih dihitung pemeriksaan luar, karena tidak menyeluruh. Karena yang menyeluruh itu adalah ambil tengkorak, dada, sama perut, menyeluruh gitu kan. Ini tidak. Jadi dia tuh menyampaikan itu kalau dia itu tidak melihat ada tanda-tanda cyanida masuk. Berarti peluang cyanida masuk adalah negatif, alias tidak mungkin ada cyanida masuk. Nah, penuntut umum ini salah kira. Dia kira Dokter Jaya ini itu kan, jadi kan yang otopsi itu kan dokter lain. Nah, si Dokter Jaya ini hanya membaca visum et repertum, membaca data-data yang hasil dari pemeriksaan dokter lain itu. Nah, dia sebagai dokter tentu dia percaya dengan dokter ini gitu, karena itu udah diperiksa di lab dan segala macam gitu kan. Jadi dia tuh tinggal membaca saja apa hasil pemeriksaan dokter ini. Justru dia tuh setuju dengan dokter ini yang mengatakan bahwa hasilnya itu adalah kebiruan. Hasilnya kebiruan, dia setuju. Nah, dengan itu maka dia meyakini bahwa karena pengetahuan dia ya, hasil pengalaman dia dan hasil riset dia, kalau orang minum cyanida itu pasti mayatnya merah terang. Tapi dokter hasil visum itu adalah biru, artinya positif, tidak ada cyanida masuk. Tapi jasa penuntut umum ini nggak paham mungkin guys. Dia mengira bahwa merah terang yang dimaksud Dokter Jaya ini adalah dia tuh meyakini ini bukan biru hasilnya, tapi merah terang. Jadi dikiranya Dokter Jaya ini sedang menyalahkan hasil visum dari dokter yang setelah melakukan visum sebelumnya. Ya, ngerti ya? Jadi padahal Dokter Jaya tidak sedang melakukan itu. Dia membenarkan hasil visum itu adalah biru. Justru karena biru itulah makanya nggak sesuai dengan hasil riset dan pengalaman dia sebelumnya, bahwa seharusnya kalau hasil orang kena cyanida itu ya, masuk cyanida ke tubuh tuh mayatnya terang. Di sini saya lihat adalah sesuatu kekonyolan guys. Jadi bagaimana bisa jasa penuntut umum ini nggak ngerti dengan apa yang orang sampaikan gitu loh guys. Ini sangat disayangkan. Makanya saya nggak heran kalau jadi kerancuan di kasus ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini apa ya saya bilangnya? Ini menurut saya sangat menyedihkan guys. Ada sekelas jasa penuntut umum ya, nggak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh saksi ahli. Lalu dia katakan, lalu masalah ini lagi, kan juga dibahas itu, kata dia, kan ditemukan itu di gelas itu, ada gelas itu 7.500 mg, ya kan, cyanida. Dokter ini berkatakan, nah itu saya tidak mau tonton itu gitu, kata dokter ini kan, karena
tugas saya dokter. Dokter itu adalah berhubungan dengan mayit, tubuh manusia, hidup, mati, gitu kan. Nah, itu saja, nggak ada hubungan sama di luar itu. Karena gini loh guys ya, dia tuh bidangnya, meskipun dia tahu, tapi itu bukan bidang dia. Masa tuh tanggung jawabnya bukan di situ. Itu adalah penyidik, orang lab. Jadi orang lab itu memeriksa benda-benda yang di luar jenazah. Nah, jenazah diserahkan sama ini. Paham ya? Sama kayak misalnya gini. Kayak apa ya? Kayak orang yang sedang bekerja apa ya ini sebenarnya udah cukup lah guys, tapi kita kasih logi apa lah, mungkin beberapa bapak ini paham ya. Contohnya tuh kayak nah, misalnya kayak kita mau balap nih. Nah, saya adalah seorang mekanik. Ini biar paham ya. Saya seorang mekanik. Saya bertugas hanya konsen saya di mobil. Jadi ditemukan misalnya, oh mobil kita nih kok kecepatannya mobil ini di mogok gitu, mobil ini mogok gitu kan. Lalu saya sebagai mekanik itu memeriksa, atau nggak usah memeriksa deh, saya tuh tinggal membaca data yang sudah dikerjakan oleh mekanik lain. Dari data itu saya baca, mekanik ini menjelaskan bahwa oh ini mobil ini adalah misalnya businya tidak mengeluarkan api. Businya tuh tidak mengeluarkan api. Dalam artian kalau ketika dia dipantik itu api tidak muncul. Misalnya, itu hasil analisis dari mekanik sebelumnya. Nah, dia baca itu. Nah, dia bukan businya mengeluarkan memantik api gitu kan, paham ya kan? Nah, dia lalu dia baca, lalu dia katakan, "Oh, ini benar ini." Ya kan? Dia membenarkan itu, tapi dia mengatakan ini, harusnya kalau mobil ini mogok, harusnya businya tuh tidak mati api. Artinya bukan karena itu mobil ini mogok, bukan karena businya. Ngerti ya? Lalu tiba-tiba ada yang hasil temuan lain bahwa rupanya ada paku. Bukan paku lah, apa istilahnya, yang ya kayak medan magnet atau apa gitu guys, yang alat yang bisa membuat mobil ini mati misalnya, ya kan? Ditemukan di tapi itu bukan, jadi itu kan usaha saya sebagai mekanik, karena saya hanya meriksa mobil. Saya disuruh periksa nih, coba periksa ini alat ini itu bisa berpeluang membuat mobil ini mogok, tolong periksa ini. Nah, saya katakan gini, loh, saya adalah mekanik, bukan itu tugasnya yang meriksa itu adalah orang lain yang kompeten sama alat itu gitu loh. Itu bukan kompetensi saya gitu kan. Nah, saya hanya peduli sama apa yang jadi pada mobil ini. Jadi kalau mobil ini dikatakan mogok, ya mobil ini saya cek. Saya nggak ada urusan sama itu gitu loh. Itu yang lain kerja. Makanya yang ngerjakan gelas itu adalah lab 4, bukan dokter forensik. Nah, itu perlu dipahami. Ini bukan berpihak namanya guys, bukan berpihak. Masa dokter forensik disuruh juga meneliti gelas? Jadi dokter forensik plus ahli lab 4 gitu. Gimana coba? Jadi rancu guys. Sama kayak saya mekanik, apa saya adalah ahli pembuat alat itu yang dituduh menjadikan mobilnya mogok? Padahal saya tidak temukan itu. Kata dia misalnya gini, alat itu memasukkan sekian, misalnya dituduhnya alat itu punya kandungan, ditemukan di TKP misalnya. Alat itu adalah alat penyemprot misalnya, ibarat bukan penyemprot lah, ibaratnya air lah. Air itu adalah air. Kan air bisa bikin mobil mogok tuh guys. Jadi air itu cukup untuk bikin mobilnya mogok. Tuduhannya gitu kan, ditemukan di TKP misalnya, atau ditemukan lah dari mana. Jadi harusnya mobil ini mogok karena ada air itu ditemukan, misalnya air segalon. Ini air ini, jadi orang ini berasumsi bahwa air ini dimasukkan ke mobil gitu loh. Tapi saya sebagai mekanik tidak menemukan adanya air itu di mobil ini. Tidak ada tanda-tanda kalau mobil ini kena air gitu loh gitu bikinnya. Sama kayak Dokter Jaya, tidak menemukan tanda-tanda ada cyanida di tubuh mayitnya Mirna, karena tidak ada ciri seperti tanda merah terang gitu kan. Justru biru, berarti tidak ada. Sama kayak mobil ini harusnya kalau mogok itu karena air, harusnya mesinnya bunyinya tetet gitu kan. Ini tidak, mesinnya langsung mati misalnya. Nah, jadi ini nggak mungkin karena air gitu loh guys. Nah, sama kayak kalau nggak merah terang, kalau cuma biru hasil visumnya berarti bukan cyanida. Nah, itu poin di situ.
Jadi si apa namanya si penasihat apa jasa umum ini menuduh bahwa Dokter Jaya berpihak, menuduh Dokter Jaya itu adalah berasumsi. Kan namanya dokter ahli minta pendapat yang dia tuh berdasarkan dari pengalaman dia, gitu loh. Paham nggak logikanya? Jadi untuk apa dia didatangkan untuk meminta pendapat, tapi dia tuh apa nggak boleh? Karena pendapat itu kan asumsi yang berdasarkan apa dulu? Tadi asumsi itu guys nggak boleh sembarangan, asumsi argumentasi itu berdasarkan apa? Itu yang penting. Ya, misalnya kayak mekanik tadi, saya berasumsi kalau mobil ini mogok bukan dikarenakan air. Itu kan asumsi. Tapi asumsinya bagaimana? Ini disebutkan oleh siapa? Oleh mekanik. Sah. Mekanik berasumsi bahwa mobil ini bukan mogok karena air. Karena saya tidak menemukan tanda-tanda itu. Kalau mobil ini mogok karena air, harusnya begini. Tapi hasil dari mekanik lain adalah nggak sesuai. Nah, kan itu asumsi namanya. Itulah diundang. Masa itu berpihak, guys? Di situ kita bisa lihat bahwa kemampuan intelektual dari jaksa penuntut umum dari pihak Mirna itu sangat kurang sekali. Makanya Dokter Jaya heran. Sebenarnya Anda rancangkan apa? Anda tuh salah sangka gitu. Yang saya maksud adalah saya tidak menolak, saya setuju 100% dengan hasil dari pemeriksaan visum perpetum dari dokter sebelumnya, yaitu mayatnya kebiruan. Nah, karena saat itulah saya katakan bahwa ini bukan cyanida, karena cyanida harus merah terang. Tapi si penuntut umum, biasa penuntut umum menganggap bahwa Dokter Jaya meyakini bahwa hasil visumnya adalah merah. Harusnya dalam artian bukan biru, ngerti nggak maksudnya? Jadi dia penuntut umum mengira bahwa Dokter Jaya ini sedang menyalahkan dokter pemeriksa sebelumnya, bahwa dokter itu salah periksa, bahwa dokter itu hasilnya harusnya merah bukan biru. Bukan begitu, guys. Nah, jadi di situ kita bisa nilai. Jadi makanya saya nggak heran ya. Dan saya harusnya hakim ini melihat ini sebagai suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, betapa dan gayanya arogan pula dokter gayanya biasa umum ini arogan pula gitu kan. Jadi dia tuh merasa pintar padahal nggak pintar, guys. Ini masalah kok bisa ada salah paham begini. Saya nonton ya dari awal, ini udah 2 jam 21 menit, guys. Dari sejak awal ini kan versi lengkapnya nih. Jadi ini saya ambil dari Kompas TV, saya tonton ya. Jadi judulnya tuh Anda bisa cek sendiri ya, ahli Jaya tidak ada cyanida tubuh Mirna. Sidang Jessica jadi ricuh di arsip Kompas TV. Ini saya tonton lengkapnya itu 2 jam 21, saya baru tonton sampai situ dan itulah adegan saya menemukan kekonyolan dari jasa tutup umum dari pihak Mirna. Ini masih ada sekitar berapa menit lagi nih? 19 menit lagi. Berarti total videonya itu adalah 2 jam 40 menit, guys. Jadi ada sisa 19 menit lagi. Ini yang bakal saya tonton. Jadi di sini kita bisa nilai. Jadi orang ini memaksakan bahwa dokter ini harus jadi orang lab forensik juga. Ini kan masuk akal. Saya pakai seorang mekanik tuh harus jadi ahli air itu ya. Dia tahu tapi dia nggak bisa komen di situ gitu loh. Itu bukan ranah saya. Saya mekanik. Gak ada urusan sama dengan air di luar itu. Yang penting saya lihat ini dipaksakan. Ada nggak kemungkinan ini harus dipaksakan bahwa botol ini hubungan dengan mobil ini, apakah botol air ini dimasukkan ke situ. Saya tentu menemukan tidak ada tanda pada mobil ini, meskipun di situ ada botol airnya. Nah, artinya kalau dia mau cerdas juga, dia harus mengerti bahwa ya memang ada botol air misalnya, atau ya ada memang cyanida 700 gram dalam gelas. Tapi itu kan ibaratnya kalau tidak dapat masuk ke tubuh kan tidak menyebabkan kematian, karena sebanyak apapun itu cyanida di luar sana, atau sebanyak apapun botol air di luar sana, kalau tidak dimasukkan ke mobil, tidak ada yang masuk ke mobil, kan mobilnya tidak mogok gitu loh. Karena itu kan berarti Mirna ini nggak meninggal karena cyanida. Sebanyak apapun cyanida di situ gitu loh, guys. Itu logikanya. Karena yang dilihat itu kan yang masuk, bukti masuk apa? Tidak ditemukan jenazah korban itu merah terang, tapi biru lebam. Dan itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dari dokter sebelumnya. Ini mereka memaksakan, jadi gini, logika mereka tuh memaksakan
Kalau ada botol air di luar, berarti mogok nih, mobilnya mogoknya harus karena botol air masuk. Berarti mau botol air ini lah penyebab mobil mogok. Sama kayak gini. Karena ditemukan ada cyanida 700 gram di gelas itu, di dekat situ, tadi mana itu saya nggak tahu ya. Itu harus dipastikan, dihubungkan kalau Mirna ini meninggal karena itu. Itu kan nggak bisa gitu, guys. Kalau gitu cara mah dangkal sekali gitu. Ngerti nggak? Ini sangat 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 memalukan guys ya, sangat absurd menurut saya. Ya, tingkat kecerdasan dari jasa penuntut umum. Jadi kita berharap semua kalau sidang-sidang itu ya, mboknya sebagai ini bukan hanya jaksa penuntut umum ya, sebaiknya semuanya itu harus belajar mencerna apa yang disampaikan oleh orang lain. Ini makanya masalah komunikasi guys. Jadi Anda oke lah Anda hebat di bidang keilmuan hukum, hebat, kita acungi jempol. Karena saya pasti kalah guys, kita pasti kalah. Karena dia udah belajar hukum. Tapi komunikasi juga penting. Kalau Anda hebat di bidang apapun, kalau Anda salah paham juga kacau. Paham nggak logikanya? Kayak tadi itulah. Dia paham nih tentang hukum kalau ini dia paham hukum. Dia menentukan nih apakah botol air ini penyebab dari mobil mogok. Paham dia. Gitu kan? Tapi dia nggak ngerti apa yang disampaikan mekanik. Pak, saya tidak menemukan ada tanda-tanda gejala mobil ini dimasukin air itu. Nggak ada, Pak. Sementara dia memaksakan, oh harus ada. Karena ini ditemukan ada air. Kayak gini nih. Ini harus ada ini. Karena ditemukan adanya 11 kopi yang berisi cyanida. Kan nggak bisa begitu, guys. Kalau gitu nggak usah aja periksa mobilnya. Langsung aja. Ini botol air ada. Mobil mogok kena air. Nggak usah aja periksa tubuh Mirna. Ini ada cyanida berarti berarti Mirna meninggal diracun. Kan nggak bisa begitu loh. Untuk apa ada dokter forensik? Padahal ujungnya itu yang penting itu adalah dokter forensik ini, bukan barang bukti yang 700 ada gelas kopi itu, bukan air yang segalon itu di mobil. Berarti itu logika nih guys. Paham ya logika berpikirnya ya. Nah di sini kita bisa nilai bahwa inilah perlu dibuka lagi kasus ini guys ya. Buka lagi guys. Makanya saya salut sama warga masyarakat yang mengatakan bahwa justice for Jessica gitu kan. Ini semakin kita tonton ya semuanya persidangan dan segala macam, kita makin yakin bahwa Jessica nggak bersalah. Walaupun tetap karena kita harus buka lagi sidangnya ya, tetap itu yang kebenaran itu adalah mutlak milik Allah saja. Kita hanya bisa menganalisa. Nah ini saya belum nonton loh film Ice Cold, belum nonton guys. Anda bayangkan coba itu. Baru nonton persidangannya saya sudah menemukan banyak kejanggalan. Bagaimana tidak cerdasnya jaksa penuntut umum sehingga dia bisa miss sampai dia tega menuduh seorang dokter ahli forensik yang dia tuh justru sesuai dengan bidang keahliannya hanya bahas tentang mayat, dipaksa untuk bahas juga tentang barang bukti cyanida yang ditemukan di gelas. Ini kan nggak masuk akal guys. Lalu karena tidak mau karena gini loh, tanggung besar loh guys. Karena dia tuh megang mayat kok, bukan dia megang mayat loh. Urusannya megang mayat bukan megang gelas kopi. Masa dipaksakan? Lalu nggak mau dikatakan berpihak. Ini kacau sekali guys, kacau sekali. Ya. Dan saya nggak tahu tuh itu di persidangan tuh orang-orang bersorak. Saya nggak tahu itu bersorak mendukung Dr. Jaya atau mendukung jasa umum gitu kan. Jadi kalau sempat mereka bersorak untuk mendukung jasa umum, berarti mereka sama tidak terkesan dengan jasa umum gitu. Makanya kalau orang ngomong itu dicerna guys, apa sih sampaikan dokter ini? Jelas-jelas loh dokter tuh mengatakan bahwa hasil visum dokter sebelumnya itu adalah biru lebam, berarti dia setuju. Nah, teorinya ya, kalau kan orang ini nuduh nih, Jessica dikena cyanida. Harusnya kalau mayat kena cyanida tadi ya, itu harusnya mayatnya merah terang. Artinya dia nggak setuju kalau nih mayat dikatakan kena cyanida. Karena hasil visumnya dibenarkan dia biru. Gitu loh guys. Paham ya logika berpikirnya? Oke, jadi ya saya nonton nanti apa lagi yang bakal saya temukan gitu kan. Makanya yuk kalau ada semua di luar ada tuh tonton lah guys ya. Yang ini nggak ada ruginya guys. Meskipun ini kasus tahun lalu, kita bisa jadi pembelajaran ke depannya. Meskipun kita bukanlah seorang pakar hukum, bukan ahli forensik, kan udah ada mereka ini pakar-pakarnya. Kita tinggal menilai mereka pakai logika. Kita nih guys ya, meskipun bukan pakar di bidang itu, tapi kita pun punya logika.
kita bisa menemukan miskomunikasi seperti ini, kesalahpahaman ini bisa kita temukan, gitu kan. Nah, untuk pendapat kayak kalian tuh kita pakai pendapat mereka. Nah, makanya saya di video saya selalu saya pakai pendapat mereka. Nah, tapi kalau miskomunikasi begini, itu bisa kita bisa kita nilai gitu, guys. Karena itu adalah logika dasar, logika yang nggak perlu keilmuan. Jadi untuk menemukan kesalahpahaman ini, kita kan hanya perlu sedikit ilmu komunikasi, bahwa harusnya apa yang disampaikan dokter ini harusnya connect dengan apa yang disampaikan, yang dicecar oleh penuntut umum. Tapi kan fakta tidak connect. Orang lagi jelaskan apa, dokter ini ya umum nangkapnya apa gitu loh, guys. Jadi jujur diakui ya, antena atau daya tangkap dari jasa umum ini sangat rendah sekali, guys. Ini cukup absurd ya. Dan sayangnya hakim tidak menjelaskan itu gitu loh. Jadi dokter Jaya ini kesusahan menjelaskan, padahal ini simple loh. Dan dia terangkan dengan jelas padahal. Saya setuju dengan hasil visum ini. Justru karena saya setuju itulah saya tidak setuju kalau ini kena status cyanida. Jadi yang dia setujui adalah hasil dari pemeriksaan dokter sebelumnya. Yang dia tidak setuju adalah tuduhan kalau ini diracun, karena dia tidak menemukan tanda-tanda diracun, yaitu tubuhnya merah terang. Itu poinnya. Oke, jadi mungkin ini pelajaran bagi kita semua ya. Tontonlah videonya, guys. Nggak ada ruginya, guys. Sarannya saya, gitu kan. Nanti ada akan keyakinan Anda, kita tuh sambil belajar mengasah intuisi, ya, insting, intuisi, logika. Ini kayaknya mana, kenapa sih bisa ada kasus ini, gitu kan? Nah, makanya saya heran kenapa ada kasus ini. Karena itu kemampuan daya tangkap dari salah satunya adalah kemampuan. Makanya mereka tuh sepertinya memang harus dipaksakan nih. Pokoknya nih ada ditemukan gelas berisi racun 500 mg, harus dipaksakan Jessica Mirna meninggal karena ini. Nggak peduli mereka dengan hasil otopsi dan segala macam. Yang penting ini. Jadi mereka tuh berusaha untuk memaksakan, guys. Nggak bisa gitu. Kali ini adalah suatu terpisah. Saya katakan sekali lagi ya, berapa banyak pun itu ada berapa cyanida di luar sana, kalau tidak masuk ke tubuh ya nggak bakal mati. Nih, saya duduk sini nih. Sebelah saya cyanida nih. Memang ya kalau dihirup itu logika lagi ya. Itu kalau sebanyak itu, kata dokter Jaya, harusnya orang teler semua, jarak 500 meter, tapi tidak terjadi. Nah, ini kan soalnya ditanyakan, kenapa kok memang ada itu cyanida, satu gelas itu 500 mg, kenapa kok orang radius 500 meter nggak ada yang teler gitu, guys. Ya kan, bahkan yang hirup itu kan ada Jessica, ada siapa, Hani, dan itu kan siapa, saya lupa, Depi gitu kan. Nah, harusnya kan mereka pingsan, dan harusnya bukan hanya mereka tapi jarak 500 meter, tapi terjadi. Harusnya itu yang ditanyakan, yang digali harus di situ, guys. Kalian itu bukan kenapa di situ ada 500, ya kenapa itu ada 500 700 mg, kenapa nggak berefek pada mereka semua gitu loh. Itu harusnya berarti kan ini nggak nyambung gitu loh. Bukan malah yang bukan malah yang pada sampaikan dokter ini yang malah disalahpahami gitu loh, guys. Malah dipaksakan bahwa di seling saya nih misalnya nih, tiba-tiba saya mati mendadak nih. Lalu datang orang tua saya, oh anak saya mati. Mereka melihat sebelah saya ada baygon. Biasa di rumah tuh kan ada baygon nih. Masa iya? Orang tua saya mengatakan bahwa nggak mau tahu, ini anak saya meninggal karena baygon. Ya diceklah tubuh saya, ada nggak saya minum baygon ini? Ya mentang-mentang ada di sebelah saya ada baygon yang dosisnya mematikan. Lalu saya harus dipaksakan mematikan ini. Dihubungkan sama ini nggak bisa. Cek dulu tubuh saya, dan itu sudah dilakukan. Tidak ada merah terang, ya ada biru. Artinya tubuh saya tidak menenggak baygon ini. Gitu logikanya, guys, simple sekali gitu kan. Itulah makanya ini sangat menyedihkan ya. Kita takutkan memang orang yang harusnya nggak dihukum jadi dihukum, guys. Kan kasihan anak orang gitu loh. Coba Anda jangan bayangkan Anda sebagai anak ayahnya atau keluarganya Mirna. Coba Anda juga berada di posisi baiknya. Kita empati sama si Mirna, empati kita sama keluarganya. Tapi jangan kita tuh jadi empati juga kepada Jessica. Karena Jessica juga takutnya jadi korban juga. Ini bertambah lagi masalah, guys. Masalah sudah ada satu, yaitu meninggalnya Mirna. Ditambah lagi dengan masalah salah hukum misalnya. Ini kan sangat menyedihkan sekali gitu loh. Bertambah lagi empati kita. Korban bertambah harusnya, guys. Nah, itu takutkan di salah hukum ini kita takutkan gitu kan. Meskipun kita tetap menghormati hakim ya, tapi ini menurut saya perlu dibuka ulang. Ya. Perlu dibuka ulang, guys. Karena ini adalah presiden buruk. Apalagi waktu itu kita dengar masih ada
Sambo di situ, nama Sambo di situ kan. Nah, kita kan tahu kasus dia bagaimana gitu kan. Jadi kita ya makanya kita nggak percaya lagi dengan hal-hal ini, nggak percaya kita. Apalagi ada kejadian ayahnya Mirna memasukkan uang dengan paksa ke tasnya Bang Reza ya, salah satu ahli di situ. Ini kan nggak etis. Jadi jangan-jangan dia melakukan itu juga kepada para jasa penuntut umum, jangan-jangan gitu kan. Langsung dia menuduh bahwa Otto Hasibuan ini memeras keluarganya Jessica. Fakta bukti tidak ada. Tapi dia memang terbukti, padahal dia yang telah terbukti memasukkan uang ke dalam tasnya Reza. Di sini jadi kayak maling guys gitu. Jadi ini yang kita tidak harapkan ya. Apalagi ini ada kejadian tadi sebelum kasus Sambo, dan kita tahu bagaimana beliau telah terbukti memanipulatif. Jadi kita takutnya, jadi apa yang dilakukan oleh ayah Mirna juga membuat kita makin curiga. Jangan ini mereka ini sudah makanya ada kesan pemaksaan kan, harus begini gitu loh. Padahal nggak bisa begitu. Wakil forensik nggak bisa dipaksa untuk mengomentari apa yang ada di gelas itu, karena dia fungsinya adalah di mayat, ya kan? Dia menemukan tidak ada tanda bukti bahwa mayat ini dimasuki oleh racunnya dia, itu udah clear harusnya gitu kan. Nah, yang racun di gelas itu perkara lain, nggak bisa dipaksakan bahwa itu harus menjawabnya, nggak bisa. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys ya video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.